Assalamualaikum, selamat pagi kawan-kawan. Kita spill klon Tugusari Purba. Tidak terurus, buahnya kurang lebat karena tidak terurus. Cara pemangkasan atau pruning sudah 2 tahun nggak di pruning ini kawan-kawan. Nanti kita coba pruning, kita coba bersihkan, acak-acakan. Ini kalau dibiarkan terlalu lama bisa mati. Sayang kalau mati, pohonnya masih bagus, padahal umur pohonnya ini sudah 50 tahun kurang lebih. Ini dulu yang nanam nenek kita. Kurang lebat karena penunasan kurang, udah 2 tahun nggak ditunas. Nggak ditunas karena kita nggak fokus ke kebun kawan-kawan. Baru tahun ini ada kesempatan untuk nengok kebun. Ini nanti habis diputil bisa gundul, nggak ada, kayaknya bahannya cuma sedikit. Untuk tahun 2026 nanti panennya menurun karena udah terlambat di pruning. Tuh teman-teman, kalau kita yang panen habis semua, gundul semua, turun. Nanti kita spill setelah kita panen, setelah di pruning. Oke, lanjut video berikutnya. Terima kasih. Baiklah, mohon maaf kawan-kawan, untuk pemotongan atau pruning, pemangkasan, videonya tidak bisa maksimal. Jadi kita spill aja mana yang harus dipotong, mana yang harus dipotong. Nah, ini as kawan-kawan, diusahakan dia harus kena sinar matahari. Ini harus dibuka, jangan sampai nutup. Seperti ini kita buang ini karena arahnya ke sini, ke as. Ini kita buang, semua dibuang. Ini usahakan ini bersih, di sini bersih. Ini kita buang. Ini banyak, ini banyak sekali ranting atau dahan yang menutupi as ini, jadi semua kita buang. Nah, yang seperti ini, yang di ujung ini kita buang. Sudah nggak, untuk berikutnya sudah nggak bisa dipanen lagi. Jangan dibiarkan kawan-kawan, karena kalau ini mati, ranting ini akan dilobangin semut, sehingga terhambat nantinya perkembangan pohonnya. Ini kita buang, semua kita buang. Nanti kita spill setelah itu. Pokoknya gundul kawan-kawan, karena terlambat, tidak terencana. Semua kita buang, semua yang mengarah ke as kita buang, dan kayaknya nggak ada bahan sama sekali. Semua rencana tahun depan mengarah ke as. Ini akibatnya kalau kita tidak rajin untuk
pruning, harusnya rajin, jangan terlambat seperti ini. Sekali lagi, kalau dibiarkan, kopi ini akan tumbuh jamur sehingga mati karena dia lembab, mati ya. Nanti setelah di pruning kita spill lagi kawan-kawan. Nah, semua dahan ini yang mengarah ke situ nanti kita buang. Nah. Oke kawan-kawan, mohon maaf sebelumnya atas pengambilan videonya tidak maksimal. Baiklah, selanjutnya kita spill setelah dipanen. Pohon yang tadi sudah bersih, buahnya sudah bersih, sudah kita panen, dan inilah hasilnya. Sekali lagi, buahnya kurang maksimal karena perawatan kurang. Itu lebih kurang jika ditakar ke kaleng, satu kaleng kurang dikit lah ini. Nah, untuk pemetikan di sini di tempat kita masih petik asal, belum petik merah, jadi masih ada yang hijau, namun walaupun hijau sudah tua. Nah, ini yang masih muda masih kami tinggalkan karena akan merusak kualitas biji kopi. Nah, masih kami tinggalkan. Nah, inilah setelah dipanen, setelah buahnya turun, tinggal kita pangkas. Habis nih kawan-kawan. Nah, banyak ranting ini kita bersihkan, jangan sampai jadi sarang semut. Jika maksimal ini, kalau maksimal diurus dengan kondisi pokok atau pohon seperti ini yang subur, bisa 1 karung pakan ayam untuk 1 pohon ini jika maksimal. Ini cuma dapat setengah, apa kalau kami bilang ini ginjar, setengah ginjar. Oke, saya untuk video pelaksanaan pemangkasan nggak bisa kami ambil karena sekali lagi saya nggak bawa kameramen. Nanti setelah dipangkas kita spill lagi. Oke. Nah, ini setelah kita bersihkan, jadi gundul kawan-kawan. Alhamdulillah masih ada bahan untuk di tahun 2026 walaupun tidak maksimal. Nah, gundul, jangan khawatir, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Nah, jadi sini bersih, pencahayaan matahari terbuka ke sini. Inilah akibatnya jika tidak ada perencanaan penyiapan bahan di tahun-tahun sebelumnya. Habis ekstrim kawan. Untuk pemula biasanya mereka takut tahun depan nggak panen lagi. Tentunya tidak seperti itu. Jika ini rutin kita jaga, kita setting tiap tahun, maka hasilnya insya Allah rata, tidak naik turun. Nah, ini bayangkan, ini sudah 2 tahun tidak di setting, maka dampaknya nanti sampai tahun 2027 baru bisa maksimal. Jika nanti di tahun 2026 di setting lagi, sementara dulu seperti ini, nanti setelah tumbuh bahan-bahan baru, tumbuh tunas-tunas baru,
kita setting ulang. Nah, untuk pemula kebanyakan sayang, takut yang seperti ini, bahan-bahan seperti ini, padahal ini pembunuh kawan. Nah, ini pembunuh ini, maka harus dibuang. Tadinya dia menutupi dahan lain atau menutupi as ini, maka saya buang. Bahan 2026 kebanyakan tunas ranting, nggak apa-apa karena tunas rajanya tadi semua menghadap ke as, jadi kita potong sebelum fatal. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Nah, oke, sampai jumpa di tahun depan jika ada waktu kita spill hasilnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.